Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan badan maupun pikiran oleh Allah sehingga bisa tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita berharap semoga masa pandemi ini segera berlalu dan segera bisa bertatap muka dalam melaksanakan pembelajaran. Maka dari itu, agar masa pandemi ini cepat berlalu, salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita adalah tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah ikhtiar kita agar pandemi cepat berlalu dan agar kita bisa hidup normal seperti sebelumnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembelajaran agama Islam dan budi pekerti sesuai dengan pada bab ini. Sekarang kita sudah pada bab 4 pada mapel PAI dan budi pekerti. Namun sebelum saya akan jelaskan, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ya, pepatah mengatakan tak kenal makanya tak bersahabat, bukan tak sayang. Tak kenal makanya tak bersahabat. Ya, maka dari itu saya akan mengenalkan diri saya dulu. Karena seseorang itu bisa menghormati seseorang, seseorang itu bisa membenci seseorang, seseorang itu bisa mengetahui seseorang karena ada satu faktor, yaitu apa? Kenal. Kalau tidak kenal, otomatis kita nggak mungkin bisa mengagumi seseorang tersebut. Contoh saja, kita nggak pernah tahu Jokowi, presiden kita. Kita nggak kenal, kita nggak tahu orangnya. Otomatis ketika kita bertemu dengan Jokowi biasa saja. Nggak akan kita mengajak selfie atau ngobrol atau bagaimana. Tapi ketika kita tahu, ketika kita kenal, ada Pak Jokowi lewat, pasti kita akan terkejut. Pingin foto lah, pingin salaman, dan lain sebagainya. Karena itu salah satu dari faktor kenal. Oke, saya perkenalkan. Nama saya Ibnu Sultan Pamungkas Pangalela Prastyo. Boleh dipanggil Pak Ibnu, Pak Sultan, Pak Pamungkas, dan lain sebagainya sampai ke belakang itu ya. Ya, ini foto saya ketika buka masker. Ya, ini interview saja. Ya, kita lanjutkan sekarang langsung pada poin pada hari ini. Pada hari ini kita sudah sampai pada bab 4, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Apa sih zakat fitrah dan zakat mal itu? Sebelum kita melanjut untuk zakat fitrah dan zakat mal, kita pahami dulu tentang definisi awal zakat. Ini zakat secara umum. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam maksudnya adalah ajaran Islam. Jadi harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Nanti dijelaskan pada slide-slide setelahnya. Sekarang kita langsung secara bahasa. Zakat itu adalah mensucikan. Ini secara bahasa. Sekarang kita bagi zakat ada dua macam. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Ya, ini nanti yang akan kita jelaskan pada slide setelahnya. Ya, kita sekarang mengerucut dulu, kita terangkan satu-satu. Satu, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Jadi zakat yang wajib dikeluarkannya hanya di bulan Ramadan. Waktunya kapan? Waktu mengeluarkan zakat fitrah mulai awal bulan Ramadan, akhirnya sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri pagi itu adalah batasan mengeluarkan zakat fitrah. Terus bahan yang kita pakai untuk berzakat apa? Bahan yang kita pakai untuk berzakat adalah makanan pokok
yang mempunyai sifat mengenyangkan atau makanan penguat di daerah tersebut. Jadi makanan pokok di daerah kita sesuai dengan kehidupan kita. Kalau kita atau warga kita daerah tersebut setiap hari itu makanannya adalah beras, maka zakat yang dikeluarkan ada beras. Kalau orang tersebut itu makanan pokoknya daerahnya adalah gandum atau jagung, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat jagung atau gandum. Ya, itu di bawah besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam itu berapa? Itu adalah 1 syok. 1 syok itu ukuran di Arab atau Baghdad sana. Kalau di Indonesia itu 3,1 liter atau 2,5 kg atau 2,5 kg. Itu ukuran mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang syarat-syarat muzaki. Kalau yang awal kita sudah menerangkan apa itu zakat fitrah, bahan yang dipakai untuk zakat fitrah dan ukuran untuk zakat fitrah. Sekarang adalah syarat-syarat yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa? 1 adalah orangnya beragama Islam. Otomatis kalau orang non-Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Nomor 2, menemui kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada bayi lahirnya itu pada asar akhir Ramadan, maghribnya itu sudah akhir Ramadan, setelah maghrib sudah takbir, jadi lahirnya asar. Bayi yang menemui akhir bulan Ramadan itu sudah wajib zakat atau wajib dizakati. Siapa yang mengeluarkan zakat? Otomatis ya keluarganya, orang tuanya itu wajib mengeluarkan zakat karena bayi tersebut masih menemui bulan Ramadan. Atau orang yang meninggalnya itu tapi sebelum hari raya, artinya sebelum maghrib akhir pada bulan Ramadan. Orang yang tersebut itu juga wajib mengeluarkan zakat. Itu kalau orangnya sebelum akhir bulan Ramadan pada maghrib itu masih menemui loh ya. Tapi kalau setelah maghrib akhir Ramadan berbuka puasa, setelah buka puasa dengar takbir, berarti malam hari raya, 5 menit saja dengar takbir kaget terus meninggal. Lah yang seperti itu berarti tidak wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya itu sebelum maghrib akhir Ramadan wajib zakat. Kalau meninggalnya setelah maghrib bulan Ramadan maka tidak wajib zakat. Itu. Oh kebalik. Kalau meninggalnya itu iya benar-benar. Yang nomor 3, mampu membayar zakat. Ya otomatis orang tersebut memang mampu membayar zakat atau mempunyai harta kelebihan pada keluarganya pada saat hari Idul Fitri. Kalau memang blas pletas nggak punya, buat makan aja bingung, ya berarti tidak wajib. Jadi ketiga ini adalah syarat muzaki, syarat orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang rukun zakat fitrah. Rukunnya apa? Rukun itu dikatakan agar zakatnya itu sah. 1, harus niat. Niatnya bagaimana? Ini sudah ada di situ. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ini kalau niatnya untuk zakatnya diri sendiri. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Itu kalau niatnya untuk kita sendiri. Itu sambil dipegang berasnya, ya berasnya dipegang sambil niat ini. Kalau zakatnya untuk adik kita, itu beda lagi. Adik kita masih kecil, belum bisa seperti bayi yang baru lahir itu ya. Baru yang baru lahir pada terakhir bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan habis kan wajib dizakati. Niatnya bagaimana? Beda niatnya. Contoh kita sebagai kakak, adik kita lahir, kita niati zakat itu untuk adik kita. Niatnya ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an akhi. Namanya siapa? Namanya contoh adalah Malik Ibrahim. An akhi Malik Ibrahim fardhan lillahi ta'ala.
Jadi yang diganti adalah an nafsinya, itu diganti. An akhi atau kalau perempuan an ukhti, saudara perempuan. Kalau untuk orang tua kita berarti an walidi. Kalau untuk anak kita berarti an waladi dan lain sebagainya nanti. Itu. Tapi kalau untuk diri sendiri yang ini an nafsi faradhal lillahi ta'ala. Yang kedua adalah rukun zakat fitrah adanya muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Ini adalah rukun-rukun zakat fitrah ya. Kita pahami, kita perhatikan, dan kita angan-angan. Selanjutnya kita lanjut ke zakat. Oh ini, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Ada 3 tahap ini, ada 3 waktu. Ada waktu takjil, ada waktu wajib, atau waktu lebih utama atau waktu afdol. Kapan waktu takjil? Waktu takjil itu membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib berbuka. Itu boleh itu. Jadi awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum berbuka puasa, sebelum takbir maghrib itu waktu takjil boleh. Nomor 2, waktu wajib. Hukum wajib diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, jadi setelah maghrib di akhir bulan Ramadan sampai sebelum salat subuh. Itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena waktu mengeluarkan zakat itu sudah hampir habis. Kalau sudah kelewat, nanti kan menjadi dosa tidak mengeluarkan zakat. Makanya wajib ini. Yang nomor 3 adalah waktu afdol atau lebih utama. Kapan itu? Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi adalah salat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah salat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Jadi setelah salat subuh ya, sebelum orang-orang melaksanakan salat Idul Fitri, itu adalah yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah ya. Jadi waktu 3 tersebut itu boleh. Terus kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau mengeluarkan zakat di tanggal 1 bulan Ramadan? Ya boleh itu, karena masuk waktu takjil itu. Selanjutnya kita lanjut kepada zakat mal. Apa zakat mal itu? Kalau yang awal tadi sudah kita jelaskan tentang zakat fitrah ya. Yang kedua zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki seseorang. Atas harta yang dimiliki seseorang. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan saja. Kalau zakat mal ini acuannya adalah orang yang punya harta. Kok tulisannya harta ini? Maksudnya harta itu ya. Harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima dengan kadar itu ukuran dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat. Jadi zakat fitrah maupun zakat mal itu hukumnya wajib dengan syarat sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena dalam zakat mal ada syarat-syaratnya itu. Terus harta yang wajib dizakatkan atau zakat mal itu apa saja? Kan zakat harta, zakat mal itu. 1. Emas atau perak, harta perniagaan atau perdagangan, peternakan, pertanian, harta temuan atau rikas. Ya, ini adalah harta-harta yang wajib dizakati atau masuk kategori zakat mal. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kita ke zakat emas dan perak. Ini emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Artinya simpanan itu enggak dipakai ya. Kalau dipakai, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, pakai benggel dan lain sebagainya, itu berarti tidak wajib dizakati. Tuh Pak,
Kalau pakainya itu besar Pak, sampai gelandot gimana Pak? Ya sewajarnya lah. Ya, itu juga ada ukurannya. Nisab emas itu ukuran itu emas dan perak itu wajib dizakati adalah 93,6 gram, atau pendapat lain adalah 85 gram. Kalau emas tersebut kok disimpan, punya emas 85 gram disimpan, emas simpanan loh, nggak dipakai, itu berarti dalam setahun kita wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Kadar zakatnya atau ukuran zakatnya itu adalah 2,5% dari emas dan perak yang kita miliki. Kalau diuangkan, seandainya 2,5% itu bagaimana toh? Kalau zakatnya, saya contohkan gini. Kalau kita punya emas dan perak yang menjadi harta simpanan, ya, itu kalau diuangkan contoh 1 juta. Kalau diuangkan 1 juta berarti zakatnya 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Kalau 1 juta 2,5%-nya atau 1/4/10 itu adalah 25.000 per 1 juta. Kalau 10 juta, kalau 10 juta berarti 250.000. Kalau 100 juta, berarti tinggal dikalikan 10 lagi, berarti 2.500.000. Enggak banyak ya, sedikit kok kalau 100 juta. Tapi siapa yang punya 100 juta? Banyak mestinya, cuma kita nggak tahu. Ya, ini adalah ukuran atau batas minimal atau nisab dari zakat emas dan perak. Selanjutnya adalah perniagaan. Perniagaan ini adalah dagangan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun. Jadi ada syaratnya, emas dan perak ini juga syaratnya adalah setahun disimpan. Kalau belum setahun berarti nggak wajib zakat. Gitu ya. Kadar zakatnya sama seperti emas dan perak. Bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Kalian screenshot atau kalian catat biar tetap ingat di sini, atau kalian tonton lagi video ini. Selanjutnya adalah zakat peternakan. Itu kalian pahami sendiri. Kalau peternakan itu ada kambing, sapi, unta. Tapi karena di Indonesia itu untuk unta itu tidak ada, maka di sini tidak disebutkan nisab zakatnya. Kalau kambing atau domba punya 40 kambing, berarti zakatnya adalah 1 ekor umur 2 tahun. 1 ekor kambing umur 2 tahun. Kalau punya 121, berarti zakatnya sudah 2 ekor. Kalau punya kambingnya 100 Pak. Kalau 100 berarti zakatnya berapa? Ya 1 ekor kambing tetap. Kalau 119 itu juga tetap, itu adalah 1 ekor kambing. Pokoknya kalau sudah 121, lebih dari 121 zakatnya 2. Lebih dari 200 itu 201 sampai 300 zakatnya 3. Sapi juga sama itu. Kalau sapinya sudah 39, berarti tetap 1 itu. Tapi kalau kerbaunya atau sapinya itu 40, baru itu adalah 1. Tetap 1, cuman umurnya 2 tahun. Yang 30 sampai 39 umurnya 1 tahun. Itu bisa dilihat di tabel itu ya. Ini zakat peternakan. Selanjutnya adalah zakat pertanian. Yang dimaksud zakat pertanian di sini adalah zakatnya makanan pokok. Makanan pokok kita atau makanan pikuatan. Beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Kalau di kita Banyuwangi beras ya. Kalau Pak Sultan itu awalnya dulu di Jember. Di Jember daerah Pak Sultan pernah saat itu sagu pernah. Sagu, pernah tahu sagu ya? Ya, sagu itu dilihat di Google ya. Enak kok rasanya, kenyil-kenyil gimana gitu. Nah, zakat jenis harta ini setiap panen. Jadi khusus kalau yang tadi perniagaan dan emas itu disimpan selama setahun di total. Tapi kalau pertanian ini setiap panen. Setiap panen. Kalau panennya 3 bulan ya kita zakati 3 bulan itu.
nisabnya atau batas minimalnya berapa wajib dizakati? Itu kalau panennya sudah mencapai 750 kg. Itu kalau panennya banyak. Kalau kita menanam padi, kok panennya hanya 500 kg atau 5 kuintal, oh berarti belum wajib zakat. Tapi kalau panennya sudah mencapai minimal, batas minimalnya 750, oh berarti wajib zakat. Wajib itu berarti harus dikeluarkan. Nah, zakatnya berapa? Itu adalah 10%. Kalau 1 juta seandainya diuangkan, 10%-nya berarti ya 100.000. Itu kalau tidak biaya banyak. Tapi kalau sekarang itu rata-rata pertanian biayanya mesti banyak-banyak. Kalau biayanya banyak, itu berarti zakatnya 5%. Karena ditambah pengairan, pupuknya sekarang juga mahal-mahal, itu 5%. Jadi 1 jutanya adalah 50.000. Kalau 10 juta berarti 500.000. Kalau 100 juta berarti ya tinggal ngitung sendiri. Nah, ini yang makanan bekuatan ya. Nah, kalau pertaniannya jeruk Pak di Banyuwangi, kalau buah naga, ya kalau jeruk, buah naga itu ukurannya tidak per panen, tapi per tahun. Nah ini, adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh karet, buah-buahan dan lain-lain, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Selanjutnya adalah harta temuan atau rikas. Harta temuan, enak ini harta rikas. Harta rikas atau harta temuan adalah, kalau kita kenal, terkenalnya adalah harta karun, harta terpendam yang ditemukan. Ya, contoh keluarga kita di belakang rumah itu menemukan emas 1 kilo, mau menggali sumur, mau membuat sumur, ternyata ketika menggali 1 meter ada berlian atau emas 1 kilo. Nah, yang seperti itu namanya adalah harta rikas, harta temuan. Itu juga wajib dizakati. Zakatnya berapa? 20%. Zakatnya 20%. Oh, banyak zakatnya. Karena kan cuma harta rikas ini. Tapi kalau kita menemukan di daerah lain atau di tanah pemerintah yang itu dilindungi di pemerintah, ya maka kita harus mengikuti aturan atau ketentuan positif di pemerintahan seperti di Indonesia. Itu kan ada aturan-aturannya, ketika ditambang itu milik siapa dan lain sebagainya. Suara ayam ini memang Pak Sultan mengambil di daerah atau di persawahan ini ya, agar suasananya asri, agar lebih fresh, lebih sehat, dan menghindari berkerumunan sesuai dengan hari ini protokol kesehatan. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir, syarat muzaki zakat mal. Tadi ada syarat muzaki zakat fitrah, sekarang syarat muzaki zakat mal. 1. Beragama Islam. 2. Merdeka. Merdeka itu bukan budak. Tahu budak ya? Sekarang sudah nggak ada budak. Kalau dulu budak itu ada. Budak itu siapa? Budak itu atau orang yang belum merdeka adalah orang yang kalah dalam peperangan. Perang antara orang satu dan orang lainnya terus kalah. Lah yang kalah itu nggak dibunuh, tapi disuruh menjadi budak. Disuruh apapun nggak dibayar. Itu seperti itu namanya budak atau orang bukan merdeka. Kalau sekarang nggak ada. Semuanya merdeka. 3. Harta milik sempurna, bukan pinjaman atau bukan milik tetangga, bukan milik saudara, itu milik pribadi. Itu syarat zakat mal. Nomor 4. Harta mencapai 1 nisab. Nah, apa nisab itu? Batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu tadi itu. Oh, kalau gandum, kalau padi, sagu, jagung itu nisabnya 750 kg. Kalau belum mencapai 1 nisab, belum mencapai 750 gram, maka tidak wajib zakat. Itu. Nomor 5. Sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Tapi apa yang sudah 1 tahun itu minimal? Harta emas, perak, perniagaan, buah-buah, itu ukurannya sudah 1 tahun, dihitung itu. Ya, yang ketiga zakat profesi. Loh, tadi kayak nggak ada Pak zakat profesi. Iya, ini tambahan.
Kenapa kok dalam kitab salaf atau kitab klasik zaman terdahulu tidak diterangkan zakat profesi? Karena profesi itu muncul itu pada era-era modern ini. Pada zaman dulu profesi itu tidak menghasilkan uang. Profesi itu tidak menghasilkan bayaran. Zaman dulu tentara ya udah nggak ada bayaran tentara. Guru nggak ada gaji guru. Kalau sekarang ada zakat profesi, kenapa? Karena pada hari ini, pada zaman ini, profesi itu sekarang ada bayarannya. Makanya ada penghasilannya, makanya ada zakat ditambahi zakat profesi. Apa zakat profesi? Nah ini ya, seperti yang Pak Stan terangkan, para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi. Karena pada mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf atau ulama sekarang berijtihad itu melakukan kesepakatan dan melakukan penelitian bahwa pendapat dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nasabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Itu. Jadi kalau kita mendapatkan hasil, contoh profesinya guru, atau profesinya dosen, profesinya pengacara. Wah, setiap satu pengacara, satu kasus itu mendapatkan 100 juta. Oh, berarti ya udah dizakati 2,5%. Berapa 2,5%-nya? Berarti 2.500.000. Kalau mendapatkan gaji cuman 100.000, oh berarti pengen dizakati, gak apa-apa, berarti zakatnya adalah 2.500. Diberikan ke siapa zakatnya? Ya kepada mustahik. Siapa mustahik itu? Ya ada di belakang ini. Ini mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ada 8 ya. Ada 8 golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. 1. Orang fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'alaf. Fakir itu apa toh? Fakir itu adalah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Wis gak duwe penghasilan, juga tidak bisa mencukupi kebutuhan makannya, sandangnya, papannya, itu nggak cukup, itu fakir itu. Yang kedua miskin. Kalau miskin itu yang bagaimana? Kalau orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Punya pekerjaan, tapi anaknya 3. Pekerjaannya per hari 50.000 penghasilannya, tapi untuk makan keluarganya nggak cukup, untuk beli baju juga kurang, untuk tempat di tempat yang layak juga kurang. Yang seperti itu dinamakan orang miskin. Itu boleh diberi zakat. Fakir, miskin. Ketiga amil, orang yang membagikan zakat. Keempat mu'alaf, orang yang lemah imannya atau baru masuk Islam, itu juga boleh diberikan zakat. Yang nomor 5 rikop. Apa rikop itu? Rikop itu budak yang mencicil merdekanya dirinya, itu rikop. Yang keenam yang boleh diberi zakat adalah ghorim. Siapa ghorim? Ghorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Nomor 7 sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di agama Allah. Nomor 8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang merantau tidak dengan tujuan maksiat, seperti mondok di pesantren, itu boleh juga diberi zakat karena tujuannya tidak maksiat. Nah ini terakhir adalah hikmah zakat ya.
Hikmah zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, bisa kalian baca sendiri ini ya. Kalian baca, kalian angen-angen, ini adalah hikmah zakat. Terus yang terakhir ini adalah pertanyaan dari materi yang sudah Pak Sultan berikan dari awal. 1. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Ini kalian jelaskan. Zakat fitrah ini. Zakat mal bla 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 bla. Nah, itu. Terus nomor 2, sebutkan syarat-syarat muzaki. Loh, ini muzaki yang mana, Pak? Ya, ini muzaki terserah. Boleh muzaki zakat fitrah, boleh muzaki zakat mal. Ya, itu kalian pilih salah satu. Nomor 3, sebutkan 3 hikmah zakat. Tadi ada ya, 3. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan orang miskin? Nah, tadi sudah Pak Sultan jelaskan ya tentang orang miskin. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan orang fakir? Itu juga. Pokoknya kalau menyimak tadi, meskipun tidak ada tulisannya di slide ini, kalau benar-benar menyimak pasti bisa. Nomor 6, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan orang Islam pada bulan Ramadan. Ketika seseorang muslim meninggal pada pertengahan bulan Ramadan, apakah orang tersebut masih wajib mengeluarkan zakat? Ya, kalian pelajari. Jawabannya ya wajib atau tidak wajib, itu saja. Simple. 7. Ketika seorang muslim mempunyai 112 ekor kambing atau domba, berapakah kadar atau ukuran zakatnya yang wajib dikeluarkan? Berapa? Ini jumlah yang ditanyakan ya. Berapa? 5 atau 6, terserah. Nomor 8, ada berapakah golongan atau orang yang berhak menerima zakat atau mustahik? Ada berapa golongan tadi? Teman tulis, terus sebutkan 4. Ya, paham ya? Nomor 9, batas minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut apa ini? Ya, kalian cari. Yang terakhir, apa perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran jarak jauh atau online? Perasaan kalian bagaimana? Apa senang? Kalau senang ya alasannya, wah enak Pak, libur terus bisa jalan-jalan. Atau wah susah Pak, di rumah dimarahi terus. Jalan-jalan yo enak, tapi yo pokoknya sesuai dengan pengalaman kalian selama masa pandemi ini ya. Nanti jawaban kalian ditulis di kertas. Setelah di kertas, soalnya nggak ditulis nggak apa-apa. Jawaban nomor 1, 2, 3 sampai 10. Atau soalnya dengan tulis nggak apa-apa. Nanti setelah ditulis di kertas, kalian foto. Ya, setelah kalian foto, kalian kirim di link yang Pak Sultan share di grup kelas 9 itu. Ya, itu linknya plus daftar hadir. Jadi jenengan daftar hadir plus link. Ya, linknya itu plus link daftar hadir. Dan juga nanti jenengan upload fotonya di situ ada. Kalau ada pertanyaan terkait tentang zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, nanti bisa japri ke Pak Sultan. Ya, nomornya sudah ada di grup itu. Atau kurang paham tentang pertanyaan ini bisa japri. Atau kalau mengisikan di link itu bingung, nanti juga bisa japri, ditanyakan langsung ke Pak Sultan. Ya, gitu ya. Salam kenal. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.